Makanya kalimat la ilaha illallah yang kita lakukan itu harusnya membersihkan dari semua bentuk kepentingan. Kalau kita masih banyak kepentingan, kepentingannya berapa? Tapi kalau kita nggak ada kepentingan, hanya mentauhidkan Allah, hanya ingin ridha Allah, datang ke sini hanya ingin ridha Allah, supaya hidupnya barokah, supaya diridhoi. Kalau Allah sudah ridha, apa-apa yang kita lakukan jadi mudah. Nanti matinya husnul khotimah, keluarga kita bisa diatur, anak-anaknya jadi anak soleh. Kalau nggak ada kepentingan kecuali kepada Allah, nanti makin banyak hasilnya. Makanya 1/0 ya Pak ya. 1/0 dalam matematika hasilnya tak hingga. Tapi kalau kita banyak kepentingan, datang ke masjid pengen dipuji, nggak ada yang muji, sakit hati. Ya, datang ke pengajian, datang ke masjid, datang ke mana bisa. Atau sebaliknya datang ke hajatan. Ya, pengen dapat menunya ini. Aduh, tadi nyesel kondangan 100.000, menunya cuma telur ceplok, telur orak-arik gitu ya. Atau sebaliknya, nih yang hajatan hati-hati. Aduh, hajatan rugi ya. Ini amplopnya 5.000, 20.000, paling gede 50.000, tekor, udah ngutang lagi. Makanya kalau hajatan niatinnya sedekah. Ya, sedekah. Yang enggak harus juga ya pasang tidak menerima anpau, ya mau ngasih untuk membantu silakan. Ya, karena kalau kayak gitu malah dikatain sama masyarakat itu hal yang mubah lah. Ada yang mau bersedekah, ada yang memberikan hadiah, ya diterima. Enggak juga jangan dipanjer dan jangan kecewa. Nah, ini penting bagi kita. Nah, ini bab tentang ini udah jam berapa? Sebenarnya ini akhir tema. Jadi kalau lanjut sampai Isya Pak Yobi. Pada Isya. Karena tema selanjutnya itu menceritakan tentang bagaimana sifat-sifat orang munafik. Ya, ayat 204. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Soal sonhorek mah di sini nggak ada ya. Apalagi dijadikan parahnya lagi mau dijadikan hak HKI ya. Hak kekayaan budaya. Kalau ada yang hadir di sini ada yang nggak setuju sama saya, ya wayahna lah, berlapang dada dulu ya. Itu sampai ada yang terakhir itu jatuh sonnya nimpa orang ketimpa, ada anak-anak yang ketimpa salon ya. Apa sih namanya di sini? Salon ya. Sonnya lah gitu ya. Gitu. Nah, itu ya bikin keributan, ya itulah. Ada yang udah pindah ke laut gitu ya. Iya kan, ada yang pindah ke laut macam-macam. Kalau mau kreasi yang positif lah, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan cuan gitu ya. Terus habis cuannya banyak, masjidnya dibangun, fasilitasnya dibangun, diberikan beasiswa kepada anak-anak, diberikan orang-orang yang punya hutang, bantu melunasi hutang-hutang. Mulai ya produktif seperti itu aja. Ada yang nyautin, kalian itu nyinyir ya, iri dengan hobi kami yang mahal. Ya Allah, hobinya iya sih, emang mahal juga ya. Mahal gak sih? Itu mahal pastinya ya. Mahal tapi kayak Allah. Gitu. Ada yang ditanyakan? Ya. Untuk masalah dam ini saya belum mengerti. Dam untuk haji. Dam haji. Indonesia itu ada nanti ya di kita akan bahas di bahasan fikih haji. Salah satunya orang Indonesia itu karena damnya ada dam wajib bagi yang melaksanakan haji itu karena tibanya nggak langsung di Mekah. Ada yang karena ada rotasi melakukan umroh dulu atau haji dulu, hal-hal seperti itu nanti secara teknis dilakukan seperti itu. Selebihnya ada pelanggaran-pelanggaran, seperti misalnya ada yang melakukan perburuan, ya. Terus melakukan senggama atau berhubungan suami istri, itu dilakukannya di sana. Nanti bagaimana damnya memotong hewan. Jadi ada untuk jamaah Indonesia khusus ada dam otomatis atau dam wajib, ada yang kondisional sesuai pelanggarannya. Kalau jual beli masih boleh. Jadi bapak misalnya habis melakukan tawaf atau ada yang mau dibeli boleh. Makanya laisa alaikum junahun an tabtaghu min fadli rabbikum. Jadi boleh berjual beli tapi nggak boleh berburu. Kalau sekarang mungkin berburu
jarang lah ya. Hampir mungkin pelanggaran tersebut hampir tidak dilakukan. Itu hampir tidak dilakukan. Nanti pekan depan pertemuan depan kita masuk ke fikih haji, ya. Boleh. Nanti sediakan ininya ya, apa namanya? Kain ihram. Kainnya nggak harus yang tebel kayak handuk yang orang berangkat haji. Kain kafan juga boleh. Kain kafan juga boleh. Nanti dari bagaimana memakainya, kapan ketika memakainya, terus apa namanya? Kapan ketika diselempangin, kapan diikat ke pinggang seperti itu. Kapan bisa melepasnya, itu nanti kita belajar. Bisa nggak siap nggak? DKM siap ya? Siap.